Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami ingin melanjutkan membaca Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 31 sampai dengan ayat 40 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasaban was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim was-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun wa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih wa a'tadna lil kafirina azaban muhina
والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما صدق الله العظيم. Terjemahan surat An-Nisa ayat 31 sampai dengan ayat 40. Terjemahan ayat ke-31. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa lain yang dilarang kamu mengerjakannya, akan kami bebaskan kamu dari dosamu yang kecil-kecil dan kami masukkan kamu ke dalam surga yang mulia. Catatan: yang termasuk dosa besar antara lain mempersekutukan Allah, membunuh kecuali kalau orang itu menurut hukum harus dibunuh, menyihir, memakan harta anak yatim, memakan riba, mundur dari medan perang waktu penyerangan sedang dilakukan, menuduh berbuat seorang terhadap wanita baik-baik tanpa menampilkan 4 orang saksi, mendurhakai orang tua, bersaksi palsu, dan lain-lain. Catatan kedua, mulia berarti mempunyai keistimewaan. Tanah yang sangat subur dijuluki orang Arab tanah yang mulia. Terjemahan ayat yang ke-32. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang diberikan Allah kepada sebagian dari kamu lebih banyak dari yang lain. Sebab untuk laki-laki sudah ada bagian yang ditentukan Tuhan dari hasil usahanya, sedangkan untuk wanita pun sudah ada pula bagian dari hasil usahanya. Namun kalau ingin kelebihan, mintalah karunia itu kepada Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Tahu segala-galanya. Catatan: kalau mau kelebihan, jangan menginginkan harta orang lain dengan jalan tidak sah, tapi mintalah kepada Allah yang mempunyai perbendaharaan yang melimpah ruah tiada habis-habisnya. Terjemahan ayat ke-33. Dan bagi masing-masing orang yang meninggalkan harta sesudah wafatnya, telah kami adakan ahli waris dari harta yang ditinggalkannya itu. Para ahli waris itu ialah ibu bapak, kaum kerabat,
dan orang-orang dengan siapa kamu telah mengikat janji, maka berikanlah bagian mereka masing-masing kepadanya tanpa dikurangi sedikit pun. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala-galanya. Catatan yang pertama, pada ayat ini ibu bapak adalah pihak yang menerima warisan, bukan pihak yang meninggalkan warisan sebagaimana yang sering ditafsirkan orang. Mengenai harta yang ditinggalkan ibu bapak sudah disebutkan pada ayat ke-7 surat ini. Tidak dirasa perlu pengulangannya. Catatan kedua, jika pada kalimat sebelumnya ibu bapak disebut pihak yang menerima warisan, maka itu sebagai tingkat pertama atau usul, maka pada kalimat ini disebut kaum kerabat sebagai tingkat kedua atau furu'. Catatan ketiga, yang dimaksud dengan mengikat janji ialah ikatan perkawinan antara suami dan istri. Istri menjadi ahli waris suaminya dan begitu sebaliknya. Terjemahan ayat ke-14. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Sehubungan dengan daya dan tenaga yang diberikan Allah kepada golongan pria melebihi dari kaum wanita. Di samping kelebihan kemampuannya untuk memberi nafkah dari hartanya, maka wanita baik-baik ialah yang taat kepada Allah dan mematuhi suami, serta memelihara rahasia hubungan intim bersuami istri, sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Sebaliknya, wanita-wanita yang kami khawatir akan kedurhakaannya, mula-mula berilah nasihat yang baik. Kalau tidak mempan pula, hukumlah dengan berpisah tempat tidur. Kalau ini tidak mempan pula, pukullah. Tapi bila mereka telah mentaatimu, janganlah kamu cari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Catatan, dalam arti menjaga, memelihara, dan memberi pengajaran serta mengarahkan yang baik. Dalam beberapa peraturan yang ditetapkan Al-Quran dalam kehidupan berumah tangga antara suami di satu pihak dengan istri di lain pihak, terdapat persamaan dalam hak dan kewajiban. Bahkan Al-Quran meletakkan tanggung jawab kepada pihak suami lebih besar jika dibandingkan dengan pihak istri. Sang suami bertanggung jawab memimpin dan melindungi keluarga, bertanggung jawab terhadap istri yang dapat mengantarkannya kepada kebaikan, dan melindunginya dari perkara yang dapat menimbulkan bahaya dan kejahatan. Namun karena adanya perbedaan kekuatan fisik, kemauan keras dan kegiatan bekerja yang diberikan kepada laki-laki lebih besar daripada yang diberikan kepada wanita. Maka berdasarkan perbedaan itu, ada dua perkara yang telah ditentukan oleh sifat-sifat laki-laki itu sendiri untuk dipikulnya, yaitu
1. Mengerjakan pekerjaan yang berat-berat dan sulit. 2. Menjamin biaya yang dibutuhkan rumah tangga seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan hiburan kepada anak-anak dan keluarga. Maka dalam hubungan ini adalah wajar kalau Tuhan memberikan kelebihan 1 derajat kepada laki-laki sebagaimana yang tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Kelebihan 1 derajat itu bukanlah kelebihan dalam bentuk kekuasaan yang menjurus kepada pemaksaan, tetapi kelebihan dalam hal pegang pimpinan dalam rumah tangga yang timbul akibat ikatan perkawinan serta kewajiban hidup bersama suami istri. Pada hakikatnya kelebihan itu adalah derajat melindungi yang menjadi tanggung jawab laki-laki, yakni derajat yang memikulkan tanggung jawab lebih besar dan berat kepada laki-laki itu sendiri. Kini bertambah jelas juga bahwa kelebihan 1 derajat itu dalam fungsinya ternyata tidak dapat disebut hak, yang oleh orang barat sering digunakan sebagai alasan untuk merendahkan Islam. Tapi kita lebih cenderung untuk menyebutnya kewajiban. Dengan itu, wanita sebagai istri akan menyerahkan persoalan dirinya, anak-anak, dan persoalan rumah tangganya kepada suaminya. Dia berhak meminta biaya rumah tangga dan apa-apa yang berada di luar kemampuan dan daya upaya kepada suaminya yang menyandang predikat pimpinan rumah tangga itu. Hal itu merupakan isyarat yang jelas bahwa kelebihan 1 derajat yang diberikan kepada kaum laki-laki itu hanyalah seperti kelebihan yang terdapat dalam beberapa anggota dari satu badan. Bila kita dapat menampilkan perumpamaan bahwa suami dan istri dalam struktur kehidupan berumah tangga bagai tangan kanan dan tangan kiri, sama-sama mempunyai lengan dan jari jemari. Suami sebagai tangan kanan sedang istri sebagai tangan kiri. Kedua tangan itu saling tolong menolong sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Yang kanan menolong yang kiri dan begitu sebaliknya. Walaupun kita telah menyatakan bahwa suami sebagai tangan kanan, namun menurut hemat kita tidaklah akan menjadi keberatan apa-apa bila dikatakan bahwa tangan kanan lebih berguna dari tangan kiri, sebab dalam kenyataannya tangan kanan memang lebih banyak digunakan orang. Demikian pula tidak akan menjadi suatu celah dan aib apabila dikatakan bahwa akal lebih utama daripada mata. Walaupun mata tidak lebih utama daripada akal dan tidak pula dapat saling tolong dan menolong antara yang kanan dengan yang kiri sebagaimana halnya dengan tangan. Namun, peranan mata dalam menunjang anggota tubuh yang lain dalam melakukan tugasnya tidak dapat diremehkan begitu saja. Begitulah sunnah Tuhan yang berlaku dalam anggota tubuh manusia dan akan tetap begitu selama Tuhan menghendaki demikian. Maka kerjasama seperti itulah yang dituntut kepada suami istri merupakan kebijaksanaan dalam pandangan syariat Islam maupun pandangan undang-undang negara untuk membiarkan suatu masyarakat tanpa mempunyai pimpinan sebagai tumpuan harapan, pendapat, buah pikiran, dan ketika terjadi perselisihan paham atau timbulnya persoalan penting, bila ada suatu rumah tangga yang tidak mempunyai pimpinan sebagai landasan tempat berpijak, maka rumah tangga seperti itu akan binasa dan berantakan juga pada akhirnya. Sebab ia tanpa diragukan lagi akan menuju kepada anarkis, kekacauan,
pertentangan, baku hantam, dan keinginan-keinginan yang antagonistik. Keadaan yang demikian akan mengantarkan keserasian kehidupan rumah tangga kepada kehancuran. Kebahagiaannya akan berserakan, sementara nilai-nilai bahagia yang dinanti-nantikan dengan susah payah akan hilang lenyap secara percuma. Catatan kedua, selain daripada memelihara rahasia rumah tangga, termasuk juga memelihara dan menjaga harta benda suami dari pemborosan. Wanita yang baik, bila kau pandang ia menggairahkanmu, bila kau suruh ia taat, dan bila kau tidak ada dipeliharanya harta bendamu dan kehormatan dirinya sendiri. Al-Hadis. Catatan ketiga, yang dimaksud pukulan ringan yang tidak menyakitkan dan menimbulkan cedera. Terjemahan ayat ke-35. Dan jika kamu khawatir akan terjadi sengketa antara suami istri, angkatlah seorang pendamai dari pihak suami dan seorang pendamai pula dari pihak istri. Jika kedua orang juru damai itu menginginkan perdamaian, maka Allah akan memberikan kesatuan pendapat kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Tahu dan Maha Mengerti. Terjemahan ayat ke-35. Sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, kaum kerabat, anak yatim dan orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, wisatawan, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan besar omong. Catatan, sekalipun tetangga jauh itu bukan muslim, tetapi tetap sebagai tetangga. Maksudnya, catatan kedua, wisatawan yang bukan melakukan perjalanan maksiat, termasuk juga di dalamnya anak. Dapat anak yang tidak diketahui orang tuanya. Terjemahan ayat ke-37. Yaitu orang-orang yang kikir dan menghasut orang supaya kikir pula, dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakannya. Catatan, kikir di sini meliputi pengertian yang luas. Misalnya kikir berbuat kebaikan, kikir mengucapkan salam, kikir dengan tegur sapa, kikir menolong orang dalam bahaya, kikir dengan ilmu, dan sebagainya. Terjemahan ayat ke-38. Dari segolongan lagi, orang-orang yang menyumbangkan hartanya karena ingin dilihat, didengar, dan dipuji orang, dan mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang berkawan dengan setan, maka setan itu adalah kawan yang paling buruk. Catatan, maksudnya golongan lain yang termasuk sombong dan besar omongan. Catatan kedua, golongan ini mencari-cari peluang dan kesempatan dengan pemberiannya untuk meraih pujian orang sesuai dengan apa yang dibisikkan setan kepadanya. Dia telah berkawan dengan setan dalam kejahatan. Terjemahan ayat ke-39. Gerangan apa susahnya bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan menyumbangkan sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadanya,
dan Allah Maha tahu keadaan mereka. Terjemahan ayat ke-40. Sesungguhnya Allah tidak akan mengurangi balasan amal seseorang walaupun seberat atom. Bahkan pembalasan itu dilipat gandakannya jika amal itu kebajikan, serta diberinya pula karunia besar daripadanya. Catatan: pembalasan terhadap amal kebajikan 10 kali lipat bahkan lebih, sedangkan pembalasan amal kejahatan hanya 1 kali. Catatan kedua, terhadap amal kebajikan selain daripada mendapat pembalasan pahala 10 kali lipat lebih, juga mendapat karunia besar sebagai tambahan. Katakanlah karunia besar ini sebagai hadiah istimewa, sebab ini di luar pembalasan amal yang sudah ditetapkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kami bacakan surat An-Nisa ayat 31 sampai dengan ayat 40. Terima kasih atas segala perhatiannya dan kita lanjutkan pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.